Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Winda Vanessa Sembiring dengan NIM 11323013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dengan mata kuliah probabilistik dan statistika. Di sini saya akan menganalisis tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan menggunakan metode regresi linear di Kota Palembang. Berikut merupakan jurnal yang saya analisis. Adapun latar belakang yang memungkinkan penelitian ini adalah melihat sejauh mana variabel independen atau jumlah penduduk yang mempengaruhi variabel dependen atau jumlah kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengantifikasi hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di Kota Palembang dan menentukan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Berikut merupakan dari regresi linear sederhana pada analisis saya. Nah, adapun data yang saya akan implementasikan itu data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk atau disimulasi sebagai X dan jumlah kemiskinan disimulasi sebagai Y di Kota Palembang selama periode 2010 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan datanya. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Yang pertama itu rumus untuk koefisien B, yang dimana berikut merupakan rumusnya. B sama dengan N dikalikan dengan jumlah X Y dikurang jumlah X dan dikalikan dengan jumlah Y per N dikalikan jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Pertama-tama kita akan menghitung jumlah N X Y, yang dimana N itu jumlah N yang pada data tersebut adalah 6 dikalikan dengan jumlah X dikali dengan Y, yang dimana hasilnya itu sama dengan 21,979648668,420. Yang kedua itu kita akan menghitung jumlah X dan jumlah Y, yang dimana hasilnya itu adalah 22,016,869,063,49. Yang ketiga itu kita akan menghitung jumlah N dikalikan jumlah X kuadrat, yang dimana N itu merupakan 6 dikalikan dengan jumlah X kuadrat, yaitu 1,15840480959, yang dimana hasilnya sebagai 6,95042885714. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah X kuadrat, yang dimana X kuadrat jumlah X-nya itu sama dengan 9128217, kita kuadratkan karena dimintakan jumlah X kuadrat, yang dimana hasilnya itu sebagai berikut. Selanjutnya kita substitusikan berdasarkan rumus tersebut, yang dimana hasilnya min 14,045. Selanjutnya kita akan menghitung konstanta alfa yang digunakan dengan rumus sebagai berikut, yang dimana kita implementasikan alfa dikali jumlah Y 2,411785 ditambah dengan B jumlah X, yang dimana hasilnya itu 5,02922 per jumlah datanya itu adalah 6, yang dimana hasilnya 402,88. Nah, persamaan regresi yang diperolehnya itu adalah Y sama dengan 402,88 dan BX-nya itu adalah 0,603X. Nah, adapun keterkaitan materi probabilistik dalam jurnal yang saya pengaruhi itu adalah pada peluang jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antara X dan Y dianggap signifikan. Nah, pada baca itu dapat kita lihat dalam jurnal saya, jurnal jumlah penduduk X dan tingkat kemiskinan itu di lambang sebagainya dianggap sebagai buku baca yang saling keterhubungan titik distribusi normal karena resultan dan regresi. Nah, mengapa saya menggunakan metode regresi linear dalam analisis jurnal tersebut? Yaitu karena regresi linear ini dapat mengukur hubungan linear langsung antara dua variabel. Nah, dengan kasus ini, peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Regresi linear ini merupakan cara mudah untuk memodelkan hubungan ini. Mengapa tidak menggunakan metode probabilistik dan statistika lainnya? Pemilihan untuk menggunakan metode regresi linear ini sudah sangat tepat karena hanya melibatkan dua variabel yang memudahkan interpretasi dan prediksi tanpa menambahkan komputasi yang tidak perlu. Selain itu juga, regresi linear ini lebih cocok karena memodelkan hubungan antara variabel kontinu secara langsung dan memberikan hasil yang lebih jelas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Senisha Venetian Rait dengan NIM 1133008. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa tabel R-square dan hasil uji hipotesis baik secara langsung dan tidak langsung dengan judul analisis uji hipotesis studi kasus UMKM kawasan Danau Toba. Kemudian di sini adalah penjelasan dari tabel R-square-nya. Jadi pada tabel R-square ini sudah benar dan menunjukkan berapa besar variabel dapat bebas menjelaskan variabel terikat dengan rentang nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai di atas 0,67 dianggap luas, antara 0,33 hingga 0,67 dianggap sedang, dan di bawah dari 0,33 dianggap lemah. Kemudian ini adalah tabel uji hipotesis secara langsungnya, di mana setelah saya analisa kesalahan pada baris pertama, yaitu dalam keputusan nilai P 0,3 lebih dari 0,05. Seharusnya tes diterima bukan ditolak. Dan 0,01 dari 0,05 sehingga keputusan untuk menolak hipotesis 0 pada baris tersebut sudah benar.
Kemudian ini adalah tabel uji hipotesis secara tidak langsungnya. Pada tabel uji hipotesis secara tidak langsung ini, hipotesis 1 menguji terhadap loyalitas pelanggan, jadi hipotesis diterima dengan pengaruh positif 0,214. Kemudian pada hipotesis kedua, hipotesis ini diterima meskipun pengaruhnya relatif kecil. Pada hipotesis yang ketiga, T statistik lebih besar 3,034 dan p-value-nya 0,001 menunjukkan pengaruh positif 0,159 meskipun tidak dominan. Kemudian pada hipotesis yang kelima dengan T statistik 2,206 dan p-value 0,014, hipotesis diterima meskipun nilai pengaruhnya relatif kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Pak, perkenalkan nama saya Faresa Syahaa dengan DIP 11323037. Di sini saya menjelaskan mengenai distribusi binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Jadi, tujuan penelitiannya itu yaitu mengimplementasikan distribusi binomial untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada sampel dari populasi dengan probabilitas kesuksesan yaitu P dan gagal yaitu 1/P. Kemudian metode yang digunakan di sini merupakan instrumen di mana kuesioner berbasis skala Likert 5 poin sangat puas hingga sangat tidak puas. Yang kedua itu variabel dimensi kualitas, di mana layanan sistem informasi dari model serve equal. Yang ketiga itu teknik analisis, merupakan menggunakan persamaan distribusi binomial untuk menghitung probabilitas keberhasilan berdasarkan data responden. Kemudian ini merupakan tabel rekapitulasi jawaban dari respondennya. Selanjutnya, untuk jumlah respondennya pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Jika kita bertemu dengan 10 orang pada sampel ini, probabilitas 4 orang akan menjawab sangat puas dapat dihitung dalam persamaan satu. Di mana persamaan satu itu dapat ditentukan dengan persamaan Px sama dengan P1/P N kurang X, di mana koefisien binomial merupakan kombinasi yang diperoleh dengan persamaan N per X, di mana N faktorial, X faktorial, N kurang X. Yang dapat kita lihat hasilnya itu probabilitas 4 dari 10 orang sampel akan menjawab sangat puas adalah 18,82%. Untuk kesimpulannya, distribusi binomial efektif dalam mengestimasi probabilitas kesuksesan pada layanan sistem informasi. Namun, pada sampel besar dengan probabilitas kecil, perhitungan menjadi lebih kompleks. Untuk linknya dapat dilihat dari berikut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Febri Nalsab Jumbing dengan NIM 1132360 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penerapan model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar di sekolah dasar. Dengan metode penelitian yaitu yang pertama pendekatan pre-eksperimental design, yang kedua one group pretest post design, dengan teknik analisis data yaitu data dari pretest dan post akan dianalisis untuk melihat apakah terdapat peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran mind mapping. Dengan sampel yang diambil adalah kelas 4 SD Negeri 20 Rejang Lebong, dengan instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar, pretest dan post untuk mengukur efektivitas penerapan model pembelajaran mind mapping, dengan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN dan penerapannya pada mata kuliah Propsas, yaitu yang pertama untuk menentukan rata-rata dan simpangan baku yang dimana rumus rata-rata yaitu sigma xi per n, dengan rumus simpangan baku yaitu simpangan baku sama dengan akar dari sigma x1 dikurang x bar dikuadratkan per n kurang 1. Kemudian berdasarkan hasil pretest yang dilakukan penelitian di kelas 4 SD Negeri 20 Raja Robong dengan jumlah pendidik peserta didik 22 diperoleh ratanya hanya 26,04 dengan simpangan baku 11,25. Dari 22 peserta didik tidak ada nilai yang dikategorikan tuntas dan dengan nilai tertinggi hanya 47 dan nilai terendah 0. Dan setelah diterapkan pembelajaran mind mapping, kemampuan akhir siswa meningkat dari hasil pertama dengan nilai rata-rata 26,04 dan simpangan baku 11,25, terjadi peningkatan hasil belajar yang maksimal dengan nilai rata-rata 84,25 dan simpangan baku 10,17. Kemudian uji hipotesis dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu0 per simpangan baku per akar N, dengan uji normalitas data yang digunakan untuk melihat hasil tes peserta didik berdistribusi normal atau tidak. Di dalam penelitian ini pengujian normalitas data dengan taraf 95% jika C-score hitung lebih kecil dari C-score tabel, maka suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal. Adapun rekapitulasi pengujian normalitas data sebagai berikut, di mana tes awalnya adalah C-score hitung 0,446, C-score tabel 9,4773 dengan kondisi C-score hitung lebih kecil dari C-score tabel dengan keterangan normal. Kemudian tes akhir C-score hitung 6,382, C-score tabel 9,4773 dengan kondisi C-score hitung lebih kecil sama dengan C-score tabel dengan keterangan normal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan modul pembelajaran mind mapping mampu meningkatkan hasil belajar siswa, di mana peningkatannya yaitu dari simpangan bakunya menjadi 84 10,17 dan rata-ratanya 84,25 dan diperkuat dengan uji Z hipotesis diperoleh nilai Z hitung lebih kecil dari nilai Z tabel. Jadi dalam penelitian ini maka H0 diterima dan H1 ditolak dengan taraf signifikansi 0,05. Sekian hasil presentasi saya Pak, terima kasih.